Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Zarenujaya dari mahasiswa UBSI Dewi Sartika, kelas 64731 dengan NIM 641919. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengerjakan uji validitas, variabilitas, uji pengaruh parsial, dan uji pengaruh secara simultan. Untuk langkah pertama, saya akan menguji validitas pada bagian kompensasi. Sebelumnya, dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi dua Tailor dan persen korelasinya bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Dan jika nilai signifikansi dua Tailornya lebih kecil dari 0,05 dan persen korelasinya bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Dan jika nilai signifikansi dua Tailornya lebih besar dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Sebelumnya saya sudah memasukkan datanya, data bagian kompensasi atau X1. Lalu kita pergi ke, oh iya benar, ini kita ubah menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Bawahnya X1, X2, X3, X. Kita pergi ke analyze, correlate, bivariate. Oke. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Variabel X1 atau kompensasi dinyatakan valid. Indikatornya terdapat 2 bintang pada setiap pernyataan, yang artinya tingkat signifikansinya di bawah 1% atau 0,01. Selanjutnya, saya akan menguji uji validitas pada variabel X2 atau motivasi kerja. Dua, empat, X2, titik 5. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Sudah muncul hasilnya setelah dilakukan uji validitas menggunakan SPSS. Variabel X2 atau motivasi kerja dinyatakan valid. Indikatornya adalah terdapat 2 bintang pada setiap pertanyaan, yang artinya tingkat signifikansinya lebih kecil dari 1% atau 0,01% atau 0,01.
Selanjutnya, saya akan menguji uji validitas pada bagian Y atau kinerja. Oke, hasilnya kita bisa lihat setelah saya uji validitas menggunakan SPSS, untuk variabel Y atau kinerja dinyatakan valid. Indikatornya adalah terdapat satu bintang pada kuesioner nomor 2, yang artinya memiliki signifikansi di bawah 5% atau 0,05, dan 2 bintang pada kuesioner lainnya, yang artinya memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 1% atau 0,01. Selanjutnya, saya akan menguji uji reliabilitas. Untuk dasar pengambilan keputusan reliabilitas, jika nilai Cron-Base alpha-nya lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sebaliknya, jika Cron-Base alpha-nya lebih kecil dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Untuk yang pertama, saya akan menguji uji reliable pada bagian kompensasi. Ini datanya sudah saya masukkan. X1, X2, X3, X4, sampai X. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Satu, dua, tiga, total X. Kita pergi ke analyze, tick scale, reliability analyze. Untuk bagian reliabilitas, kita tidak memasukkan total. Kita pindahkan, kita buka statistik, scale if item deletednya kita centang. Klik OK. Ini sudah terlihat hasilnya. Indikator minimal untuk sebuah data agar dinyatakan reliable adalah sebesar 0,60. Dari uji reliabilitas variabel X1 atau kompensasi, nilai Cron-Base alpha-nya adalah 0,768. Yang artinya lebih besar dari 0,60, maka variabel X1 dinyatakan reliable. Selanjutnya, saya akan menguji uji reliabilitas pada bagian motivasi kerja atau X2. Kita pindah ke variable view. X2, X1. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kita pergi ke analyze, scale,
reliability analysis. Maaf. Ini total X2. Jika analyze scale reliability analysis. Ingat, kita tidak memasukkan totalnya ya. Kita pindahkan, ini kita centang, lalu kita klik OK. Di sini sudah terlihat hasilnya dari uji reliabilitas variabel X2 atau motivasi kerja. Nilai Cronbach alfanya sebesar 0,686 yang artinya lebih besar dari 0,60. Maka variabel X2 dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji reliabilitas pada variabel Y atau kinerja. Kita pergi ke variabel view. Kita ubah menjadi Y1, Y4, Y5, Y6, Y6. Kita ubah menjadi 0. Variabelnya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, lalu totalnya. Lalu kita pergi ke analyze scale reliability analysis. Kita tidak memasukkan totalnya. Statistik scale if item delete kita centang, lalu kita klik OK. Hasilnya sudah bisa kita lihat. Cronbach alfanya 0,695, yang artinya lebih besar dari 0,60. Maka variabel Y dinyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya, saya akan uji pengaruh secara parsial. Uji parsial atau uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan pada variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Untuk mengetahui rumus T-table adalah alpha dibagi 2, kemudian N dikurang K dikurang 1. Atau alpha dibagi 2, kemudian jumlah responden dikurang jumlah variabel dikurang 1. Selanjutnya, untuk ini kita ubah menjadi X1, ini X2, lalu ini Y. Desimal kita ubah menjadi 0. Ini kita ubah menjadi kompensasi, lalu motivasi kerja, lalu kinerja. Kita pergi ke analyze, regression, lalu ke linear. Untuk uji parsial dan simultan, kita memasukkan totalnya saja. Untuk kinerja atau Y, dia masuk ke dependent. Dan kompensasi dengan motivasi kerja masuk ke independen. Kita klik OK.
Hasilnya sudah kita bisa lihat. Untuk T hitungnya sudah saya hitung sebelumnya. Untuk signifikansi kompensasi sebesar 0,401 lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya 0,854 lebih kecil dari T table yaitu 2,052 yang artinya tidak terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja. Untuk motivasi kerja nilai signifikansinya 0,820 yakni lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya 0,230 yaitu lebih kecil dari 2,052 yang artinya juga tidak terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja. Selanjutnya, uji pengaruh secara simultan. Uji pengaruh secara simultan ini sama caranya dengan uji pengaruh secara parsial atau uji T. Untuk uji simultan atau uji F, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk mencari F table, yaitu F dalam kurung K kemudian N dikurang K. K itu jumlah variabel dan N itu jumlah responden. Lalu kita dapat 2 kemudian 28. Untuk mencari hasilnya, kita buka distribusi tabel F. Hasilnya sudah saya dapat, yaitu 3,340. Hasil signifikansi 0,623 lebih besar dari 0,05 dan F hitungnya 0,482 lebih kecil dari F table yaitu 3,340. Maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kompensasi dan motivasi kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Terima kasih. Sekian yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.